Eh, Ros, makasih banget ya udah bela-belain bantuin kita buat mandiin jenazah wanita Malang. Kamu nggak perlu bilang makasih, Bal. Aku seneng malah bantuin ya. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Aku antar ya. Aku antar, aku aja. Aku yang antar, kamu nanti baik-baik sampai ke rumah selamat sentosa. Oke? Fair, gini. Biar gue yang antar. Sama gue juga. Kalian berdua, fokus kerja. Udah, Jangan enggak. Sama gue lebih aman. Aku bisa Karena pulang kan sendiri. udah Assalamualaikum. tugas yang juga antar. Iya, tapi Iya. udah bisa ke mobil, Iya, aman, nyaman. tapi gini, Fer. Vero, Iqbal, awas! Woi, kalau jalan lihat-lihat tuh. Bal, kamu nggak apa-apa, Bal. Tuh orang kalau Aku jalan. apa-apa. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Terus, kalau sampai rumah kabarin aku ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ros. Gak apa-apa lu. Aman kan? Sayang sini. Apa? Jadi, kapan kita liburan ke Balinya, sayang? Gimana mau liburan? Kamu aja masih sama suami kamu yang payah itu. Katanya mau kamu beresin secepatnya. Iya, sayang. Nanti aku nunggu kesempatan dulu ya. Nanti kalau Itu kan Bu Vera sama selingkuhannya. buru-buru cepet ambil semua surat-suratnya biar kita bisa pergi jauh. Janji ya? Iya. Mira. Kamu lihat apa tadi, hah? Ah! Mira, kamu gak apa-apa? Bang Iqbal, saya cuma pusing, Bang. Maaf ya. Sebentar. Itu muka kamu pucat loh. Enggak, Bang. Saya nggak apa-apa. Permisi, Bang. Bentar. Gini, gimana kalau Mira abang antar ya? Nanti takutnya kamu pingsan. Soalnya muka kamu kelihatan lelah banget. Ya? Oh ya? Nggak usah, Bang. Saya bisa pulang sendiri. Lagian, saya nggak pantas dibujuk sama Bang Iqbal. Saya kan hanya sekedar pembantu. Loh, kita tuh nggak ada yang beda-bedain. Semua di mata Allah itu sama. Mau saya, mau kamu. Ayo, mari, saya antar. Ini tangan kamu kenapa memar semua? Hah? Billy dan Vera yang lakuin ini semua. Oke gini Mira, kalau gitu sekarang kita ke kantor polisi, kita buat laporan. Supaya siapapun pelakunya yang ngelakuin ini sama kamu, bisa ketangkap. Jangan, Bang. Nanti saya malah makin tambah disiksa sama Bapak Ibu. Tuh, bener kan? Billy dan Vera pelakunya kan? Saya mohon, Bang. Jangan bilang siapa-siapa lagi. Mira, dengerin abang. Kalau kamu nyembunyiin hal seperti ini, kamu nanti bisa celaka. Ini udah nasib saya. Saya berhutang budi kepada mereka. Mereka telah menyelamatkan saya dari rentenir yang menjual saya ke luar negeri. Maka itu kewajiban saya untuk membalas jasa mereka. Oke gini. Kalau gitu, ya udah terserah kamu. Tapi nanti lain kali kalau kamu diperlakukan yang sama, kamu kabari abang ya. Atau kamu bisa minta tolong sama siapapun yang bisa bantu.
Ya udah kalau gitu abang antar pulang ya. Belagu banget sih. Tekan aja kontraknya. Atau perlu gue cari partner bisnis lain? Banyak tingkah sama gue pada ya. Berani sama gue. Hei Mira. Dari mana kamu? Dari pasar, Pak. Abis beli pesanan asinan untuk Bu Vera. Pasti kamu nongkrong-nongkrong sama tetangga-tetangga ya? Ngegosip? Enggak, Pak. Saya enggak gitu. Demi Allah, Bapak salah. Hah? Saya salah. Saya Billy. Saya nggak pernah salah. Hei Mira, asal kamu tahu ya, kamu tuh utang budi sama saya. Bahkan utang nyawa sama saya. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya. Mau? Kamu saya jual ke rentenir kamu. Biar kamu dijual ke luar negeri. Mau? Ampun, Pak. Maafin saya. Saya nggak mau. Ngapain sih si Mira sama Bang Billy? Jangan-jangan dia mau ngaduin perselingkuhanku ke Bang Billy. Awas aja si Mira kalau berani. Ada apa sih Bang? Ini pembantu cari gara-gara lagi? Enggak. Gue enak liat muka dia. Lagian sih masih aja dipertahanin. Pembantu kayak gini buang aja di jalan. Cari pembantu yang lebih pintaran dikit. Sayang, kalau kita nyari pembantu yang pintar, kita bakalan rugi sayang. Mendingan kita nyari pembantu yang kayak gini. Sayang, kita ke taman lagi yuk. Abang pegang nih. Malah enak-enakan ya tidur. Sini kamu. Tadi kamu ngapain tadi di luar sama suami saya, hah? Enggak, Bu. Tadi Bapak cuma nanya, saya dari mana. Jangan bohong. Awas ya kamu sampai berduaan sama suami saya. Kamu tahu kan akibatnya kalau sampai bilangin rahasia saya. Ngerti nggak? Iya, Bu. Mir, kamu dimarahi Bu Vera ya? Karena kamu tahu perselingkuhannya dia. Jadi Bapak tahu? Ya, Bapak sudah tahu lama, Bu. Bahkan Bapak sering mengantarkan Bu Vera menemui selingkuhannya. Cuma Bapak nggak bisa ngadu ke Pak Billy karena ancaman-ancaman Bu Vera. Posisi kita ini serba salah, Mi. Kita ini terjebak dalam surat perjanjian sama Pak Billy. Kalau kita macam-macam, nasib kita taruhannya. Jadi sebaiknya kita nggak usah ikut campur ya. Oh ya, perut kamu gimana? Udah mendingan? Masih sakit, Pak. Ya Allah, ini pasti gara-gara perut kamu sering ditendang oleh mereka. Kamu yang sabar ya, Nak ya. Nanti kalau ada kesempatan kita ke dokter ya, Nak ya. Ci Bapak anterin. Bapak ambilin teh dulu buat kamu ya. Mira! Mira, mana makanannya? Lama banget deh. Lama banget sih kamu. Pak, Bu, saya udah beberapa hari nggak enak badan. Saya boleh izin ke klinik nggak? Alah,
Kamu sakit perut itu karena diam-diam suka makan makanannya kita yang gak boleh kamu sentuh. Dasar perut kampung. Enggak Bu, saya selama kerja di sini saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Udah, kamu ngapain bohong sih? Udah miskin, sombong, bohong lagi. Nah, makanan apaan ini? Itu sop iga yang Bapak mau. Sop iga. Ini sop iga. Ini sendal jepit. Kalau ditanya tuh jawab. Jawab. Iya Bu, ampun Bu. Lagian sih pembantu kayak gini masih aja dipakai. Kenapa sih emang? Karena dia masih muda, cantik ya. Sayang, dia itu jauh lebih cantik daripada kamu. Jempol kakinya aja jauh lebih cantik sama kamu. Udah lah ya sayang ya, mendingan kita pergi ya. Arman! Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Mira. Aduh, ngapain sih ngurusin dia? Dia lagi caper. Mana kunci mobilnya? Saya mau naik mobil sendiri. Istirahat dulu ya. Bapak ambil minum dulu untuk kamu ya. Mau minum dulu. Makasih Pak. Iya. Mir, hari ini kita ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Mumpung bapak dan ibu lagi keluar. Nggak usah Pak, aku takut dihukum lagi. Tapi kan kondisi kamu... Insya Allah, aku masih bisa kok. Ya tapi sampai berapa lama, Mir? Mir, bapak itu sudah menganggap kamu sebagai anak bapak sendiri. Bapak kan pernah berjanji sama kamu. Bapak akan terus jagain dan lindungi kamu. Karena dengan melihat kamu, bapak itu teringat dengan anak bapak yang ada di kampung. Cuman sayangnya sampai saat ini, bapak belum bisa merealisasikan semua janji bapak. Bapak sedih sekali lihat kamu kondisinya masih seperti sekarang ini. Aku beruntung banget punya bapak angkat seperti bapak yang sangat perhatian sama aku. Semua yang terjadi sama aku ini bukan salah bapak kok. Kalau saja kita tidak terjebak oleh surat perjanjian dengan Pak Billy, mungkin bapak bisa ajak kamu keluar dari sini. Tapi kamu tahu sendiri kan, dengan adanya surat perjanjian itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau kita melanggar, kita akan masuk penjara. Turun makanya belum tahu siapa dia. Keluar! Pakai mata kalau bawa mobil, nggak tahu aku orang kaya, ah? Hei orang miskin, ngapain lu ngalingin jalan gua? Ya, kaya aku miskin. Itu orang paling kaya di RW 16. Makanya kenalin diri. Oh gitu. Jadi ini orang kaya RW 16. Nggak tahu. Kenalkan aku, Bopak Castello, orang kaya di Sentoro, Kampung Putrit. Jargonnya hamba Allah garis miring Bopak Castello. Dilihat dari sedotan aja, nggak ada tampang gigi orang kaya. Dia tukang tambal ban. Udah merendahkan martabat Pak Kaya. Itu udah merendahkan martabat Pak Kaya. Cakep-cakep ya, mulutnya berbisa Asal aja kalau ngomong. Saya nggak tahu. Ini Pak Kaya orang paling dermawan di Kampung Putrit. Semua warganya sejahtera. Kalau ada Pak Kaya, dia belum tahu. Aku orang yang paling dermawan. Semua warga Kampung Putrit aku yang beri.
Saya yang orang kaya di sini. Aku yang orang kaya di sini di Kampung Kutrit. Enak aja. Ini ada apa ribut-ribut di jalan? Hah? Kayak orang nggak sekolah aja. Jangan bikin malu saya. Saya RT di sini. RT beribawa. Bukan begitu, Teh. Aku lagi jalan sama Sapri, diserempet sama mobilnya. Halangin. Kamu yang ngalingin. Kamu yang duluan yang ngalingin. Saya tahu. Ini mungkin masalahnya karena jalannya tuh kurang lebar, sempit. Jadi kalian nggak bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik ya. Ya dimaklumin aja lah ya, maklumin aja ya. Karena jalannya sempit, kurang lebar. Ya udah, gini aja, Teh. Aku berinisiatif. Bagaimana jalan Kampung Kutrit ini dilebarkan, tidak sempit. Kalau perlu hot meet, ya. Dana dari aku kucurkan 50 juta. Hidup Pak Kaya. Iya, 50 juta. Bagus tuh. Oh, ketawa lu mau ada apa lu? 50 juta. Uang receh buat gue. Saya sumbang 100 juta. Wah, mantap. Pak, jangan mau kalah. 100 juta. Levelnya under banget. Aku sumbang 177.500.000. Ini baru Pak Kaya. Nggak ada apa-apanya. Jangan pakai narik-narik dan pura-pura garuk-garuk lu. Alhamdulillah nih. Jadi mumpung ada dana bisa masuk ke saya bisa perbaiki nih apa jalannya. Betul Teh. Saya kapan nih? Saya berangkat langsung ke material, pesen semua peralatan dan semuanya. Orang kaya itu nggak jadi jaminan. Yang bisa ngendaliin semuanya orang lain. Yang penting tuh cerdas dan berwibawa. Seperti saya. Pak Kaya juga punya karisma. Pak Kaya. Sudah ya. Jadi masa sudah clear ya. Sudah clear ya. Clear. Udah sih. Warnain. Ayo Pak Kaya. Orang kaya sombong begitu. Mira, Arfan, Mira, Arfan. Lama banget sih. Iya, Pak. Dipegangin. Oh, iya. Mira mana sih? Dipanggil-panggil nggak datang-datang. Atau sudah merasa hebat, nggak mau ngelayani majikannya? Bukan begitu, Bu. Seharian ini kondisi Mira sedang drop. Sakitnya makin parah. Sepertinya harus dibawa ke klinik. Ke klinik? Ngapain harus bawa ke klinik? Buang-buang aja. Paling dia cuman pura-pura sakit biar nas-nasan. Sayang, kamu cek ke kamarnya. Siapa tahu dia main HP. Iya. Kamu ngapain di sini? Balik lagi sana. Iya, Pak. Set, ribet. Mira! Enak-enakannya kamu tidur santai. Nih. Bawain belanjaan saya. Baik, Bu. Bukannya kerja, malah enak-enakan tidur. Maaf, Bu. Perut saya makin lama makin sakit. Alah, kamu tuh manja, acting-acting mulu. Biasaan tahu nggak? Sana bikinin saya air panas. Saya mau mandi. Baik, Bu. Kemana? Bawa dong belanjaan saya. Iya, Bu. Buruan, lama banget deh. Ya Allah, aku nggak bisa bawa Mira berobat keluar. Sebaiknya aku pergi beli obat dulu untuk sementara. Lelet banget. Pak. Maaf Pak, kok kelihatannya panik banget Bapak? Mbak Mayang, Mbak Lala, iya saya mau ke apotik. Emangnya siapa yang sakit Pak? Mira, tapi saya nggak tahu harus beli obat apa. Memangnya Mira sakit apa Pak? Itu Mbak, perutnya itu beberapa hari belakangan ini sampai sakit banget gitu. Bahkan sampai meringkuk sekali. Mungkin Mbak Mira GERD atau usus buntu kali Pak? Sepertinya lebih dari itu Mbak. Kalau memang sakitnya Mira udah parah, terus kenapa nggak dibawa ke rumah sakit Pak? Kan kasihan di rumah.
Iya, sebetulnya saya mau bawa dia ke rumah sakit, tapi Mirah itu tidak boleh keluar rumah, soalnya maaf ya Mbak, saya duluan ya. Iya. Permisi. Lah, kayaknya Pak Arfan nyembunyiin sesuatu deh. Iya kan, dan tadi juga Pak Arfan bilang kalau sakitnya Mbak Mira itu parah sampai nggak boleh keluar rumah. Kira-kira sakit apa ya? Tante baru ingat. Kalau nggak salah kemarin itu Iqbal pernah cerita sama Tante kalau dia itu sempat ngeliatin badannya Mira tuh lebam-lebam. Apa sakitnya Mira sekarang itu ada hubungannya dengan penganiayaan dari Pak Billy dan Vera ya? Kan mereka terkenal banget kalau mereka tuh kasar dan suka semena-mena. Makanya dia itu nggak ngizinin Mira buat keluar rumah karena takut ketahuan sama kita kalau Mira itu dianiaya. Iya Tan, bisa jadi. Terus Lala juga pernah dengar omongan tetangga yang katanya mereka tuh ngeliat Pak Billy dan Bu Vera pernah ngasarin Mbak Mira dan Pak Arfan. Atau gini aja Dila, kita lapor aja ke Pak RT. Siapa tahu Pak RT bisa bantu, kan kasihan juga Mira kalau misalkan dia kenapa-napa gimana. Iya, ya benar Tante. Yaudah yuk. Yuk. Mira, mana air panasnya lama banget? Kamu mau bikin aku marah ya sengaja? Enggak, Bu. Alah, sini kamu ya. Bu, ampun. Dasar kamu ya. Bikin saya kesel aja. Ada apa sih berisik banget? Ini si Mira bikin aku kesel. Bikin aku marah-marah terus. Ngeselin dia ini. Udah, aku hukum aja dia. Sini kamu. Sini aku hukum. Sini, sini ikut saya. Sini kamu. Ikut saya. Ampun, Pak. Dikasih enak malah ngelunjang. Awas kamu kalau macam-macam. Ampun, Pak. Nih, aku bawa air mendidih. Biar kamu tahu rasa. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, kalian ini kenapa sih? Kalian kenapa tega selalu lakukan ini sama kami, ha? Kami ini walaupun pembantu, tapi kami ini juga manusia. Kamu ada perjanjian sama saya. Kalau kamu menyalahi perjanjian, kamu berdua akan ditangkap polisi. Dan anak kamu, Arfan, akan saya habisi. Astagfirullahaladzim. Saya. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Mas Mini, Mbak Vera. Ada perlu apa kalian kesini? Alah, paling mau minta sumbangan. Maaf, saya kesini bukannya mau minta sumbangan, tapi kita kesini mau melihat kondisinya Mbak Mira. Ada apa kalian cari pembantu saya? Apa urusan kalian? Saya mendapat laporan yang katanya Mbak Mira saat ini lagi sakit. Ya siapa tahu kita bisa membantu mencari obat atau kita bisa bawa Mbak Mira ke rumah sakit. Obat? Rumah sakit? Mira itu pembantu kami. Gak ada urusannya sama kalian. Bukan begitu Vera, kita sesama warga ini khawatir sama keadaannya Mira. Kita takut dia kenapa-napa. Iya. Udah saya bilang Mira itu gak kenapa-napa. Lagian kalian ikut campur rumah tangga orang. Kepo banget. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bu Vera. Memang sebagai warga dan sebagai tetangga kita emang harus saling membantu dan saling menjaga. Dan memang sudah sepantasnya karena sama tetangga itu adalah keluarga paling terdekat untuk kita. Ya. Apalagi saya ini RT di sini, kan? RT yang sangat peduli dengan warganya. Alah, banyak ngomong. Saya lagi nggak terima tamu sekarang. Mending kalian pergi. Pergi kalian. Selesai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bener-bener nih. Aku RT loh. Udah. Mbak, tunggu dulu deh. Tapi kalian lihat nggak tadi sikapnya? Kok mereka itu kayak bener-bener nyembunyiin sesuatu gitu dari kita? Iya benar Mayang. Kalau Mira baik-baik aja pasti kita dibolehin ngelihat Mira sekarang. Pak RT, terus gimana dong? Gimana ya?
Ya tapi benar juga sih kata Mbak Vera, kalau kita nggak boleh ikut campur urusan orang lain. Iya bener sih, tapi kan nggak kayak gitu juga caranya Pak RT. Ya bener aku eteng ini gue kayak gitu. Oh gini aja, coba nanti saya tanya sama Mas Arfan. Siapa tahu dia bisa kasih tahu apa yang terjadi. Ya? Ya kalau gitu, pulang ya Mbak. Ya deh yuk. Assalamualaikum Pak RT. Merci ya Pak RT. Assalamualaikum. Kok ditinggal? Neng? Wah, saya nggak dihargain. Saya juga nggak dihargain. Aku di RT loh. Kapan aku dihargain? Kamu yang sabar ya Mir ya. Nanti kalau ada rezeki, Bapak antar kamu ke rumah sakit ya. Apa? Berdiri kamu. Jadi kamu yang sudah menghasut warga tentang keluarga kami. Kamu tahu nggak? Pak RT dan warga lain sudah datang ke rumah kami. Dan mereka bilang, saya sudah menyakiti Mira. Udah sayang, kasih pelajaran aja. Lagian kalau dibiarin, dia nanti seenaknya. Bisa-bisa mencari nama baik kita. Wajar kamu apa? Pak udah Pak. Awas kamu harapannya. Kalau kamu menghasut warga tentang keluarga kami, kamu akan aku habisi. Berarti kamu. Iya. Ngapain kamu di sini? Saya pikir ada maling, Bu. Maling. Saya itu istri pemilik rumah ini. Jadi segala sesuatunya itu saya berhak. Termasuk surat-surat berharga ini. Ngapain kamu bawa sapu? Mukul saya ya? Ampun, Bu. Bu sakit, ampun. Astagfirullahaladzim. Mira, astagfirullahaladzim. Mira, kamu kenapa? Mira, kamu kenapa? Ayo. Mira, astagfirullahaladzim. Kamu harus ke rumah sakit. Ayo. Kamu bertahan ya. Pak Billy, tolong Pak Billy. Pak Billy, Bu. Apa sih? Berisik banget. Pak, tolong Pak. Ini Mira sakitnya makin parah. Kita harus bawa ke rumah sakit. Tolong Pak. Apaan sih? Sana bawa aja sendiri, repotin banget. Kalau gitu, boleh saya pinjam mobilnya Pak? Pinjam mobil? Nggak salah. Mobil saya mahal. Terus ditumpangin lagi sama pembantu yang dekil kayak gini. Beliin lagi. Ya Allah Pak, apa yang membuat derajat kami lebih rendah daripada kalian? Helah, pakai ceramah lagi. Udah sana bawa. Kasih. Astagfirullahaladzim. Kamu bertahan ya nak ya. Kita akan cari rumah sakit. Kira, tahan ya nak ya. Bal, sini Bal. Astagfirullah. Pak,
Mira kenapa, Pak? Ini Nak Iqbal. Mira sakit. Bisa tolong bawa ke rumah sakit? Ya, baik, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak Iqbal? Kok Nak Iqbal nyebut innalillahi? Hah? Memangnya Mira nggak meninggal kan? Pak, Mira udah nggak ada, Pak. Mira udah meninggal. Nggak mungkin Nak Iqbal. Mira hanya pingsan. Dia baik-baik saja kok. Cuma butuh di rumah sakit. Pak, udah Pak yang ikhlas ya Pak. Ini semua udah takdir Pak. Hah? Nggak mungkin. Mira! Mira bangun, Nak. Mira, jangan tinggalin Bapak, Nak. Pak, Bapak harus ikhlas ya Pak. Dan dari kelihatannya di tubuh korban banyak luka memar. Kayaknya korban KDRT deh Pak Arjo. Lihat tuh, luka-luka semua. Pak Billy dan Bu Vera harus tanggung jawab atas kematian Mira. Kita harus bawa mayat Mira ke rumah sakit, Pak. Supaya mayatnya diotopsi. Supaya kita segera mengetahui siapa yang udah tega menganiaya Mira seperti ini. Bawa Mira ke rumah sakit. Ya deh, ya. Pak. Maafkan Bapak, Nak Mira. Udah, Pak. Insya Allah Mira lebih tenang sekarang. Karena Mira udah gak sakit lagi. Terima kasih Bu Rati, Mbak Mayang, Mbak Lala, karena sudah mengurus jenazah Mira. Kasihan Mira, sepanjang hidupnya sebatang kara dan harus berakhir seperti ini. Pak, Bapak yang sabar ya, yang ikhlas, biar Mira juga tenang di alamnya. Ya, Mayang yakin Pak, kalau Mira itu pasti bersyukur sekali semasa hidupnya punya orang tua angkat seperti Bapak. Iqbal, hasil otopsinya gimana? Hasil otopsinya bakal keluar dalam beberapa hari lagi, Tante. Lala yakin deh, Mbak Mira ini meninggal pasti karena disiksa sama Pak Billy dan Bu Vera. Astagfirullahaladzim. Kalau memang benar seperti itu, Abang pastikan dia bakal mendapatkan ganjarannya. Ngomong-ngomong, Pak Billy sama Bu Vera mana yang nggak kelihatan hari ini? Mereka benar-benar nggak peduli sama Mira. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang Pak Arfan gimana? Masih akan kembali ke rumah mereka? Saya tidak akan pernah kembali pada mereka, walaupun saya harus masuk penjara. Kenapa harus sampai masuk penjara, Pak? Saya dan Mira terikat perjanjian hutang budi pada mereka yang ditulis di atas materai. Mereka itu membebaskan hutang piutang orang tua Mira dari rentenir. Dan juga mereka membantu biaya pengobatan anak saya kena kanker. Tapi dengan catatan kami berdua harus jadi pembantu di rumah mereka. Dan kalau saya ingkari, saya akan masuk penjara. Ya, aku juga udah dengar ceritanya dari Pak Arfan dan almarhumah Mira. Kok bisa ya ada orang sejahat Billy dan Vera gitu? Gua juga bingung, Ros. Tapi yang lebih herannya lagi itu namanya itu sama kayak nama sahabat gua, si Parjo. Vera, Peru. Dan bukan hanya itu, ya. Yang setahu gue nih, yang namanya awalan Vera, biasanya orangnya baik.
Oh iya, inget tuh teman sekolah kita kan si Ferry kan. Baik tuh anaknya. Apaan baik? Orang dia suka ngomel-ngomel. Beda kali 180 derajat, beda sama gua. Kan kalau kita ada salah dia ngomel-ngomel. Baik tahu Ferry. Salah satu kekurangannya sih itu. Ya intinya pokoknya kalian harus bantu Mira ya. Insya Allah, Ros. Dan aku juga punya kewajiban yang pengen aku tepatin sama Mira. Jadi ini waktu yang tepat untuk aku nempati janji aku. Saya kesini untuk mengambil barang-barang saya dan mengakhiri perjanjian kita. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikirin dulu, Van. Saya Billy. Saya kaya raya. Saya penguasa. Saya memutuskan rezeki kamu aja bisa. Apalagi anak kamu yang lagi sakit di kampung. Sekarang saya nggak takut lagi. Saya masih punya Allah yang melindungi saya dan hidup saya. Saya nggak akan diam lagi melihat orang-orang jahat seperti kalian menyiksa orang lemah seperti saya dan Mira. Meskipun harus masuk penjara dan bersusah payah mencari uang untuk pengobatan anak saya. Hebat juga si Mira ya. Setelah mati, dia bisa bikin Arfan berani sama gua. Ngapain? Saya mau mengambil barang-barang Mira. Barang-barangnya Mira. Sudah kita buang. Tuh, di tempat sampah. Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa kami selama ini hanya dianggap sebagai sampah? Duh, Harfan, kamu udah tua sok polos deh. Di dunia ini yang kaya itu yang berpuasa. Yang miskin, dia harus mau diapin aja. Billy. Astagfirullahaladzim. Semoga suatu saat nanti kalian akan mendapatkan azab atas perbuatan kalian. Ada yang mau jadi ustadz ya? Rubah dulu profesi lu. Pergi sana. Pergi. Pergi. Cepetan. Ini habis ngelayat pasti Neng Rati nanti lewat sini. Tapi rapi dulu ah. Biar Neng Rati nanti ngeliat ketamanan saya langsung silau. Pak RT, ganteng amat sih. Gituin aja. Aduh, Pak Rete. Ngapain kamu? Kayaknya mencurigakan. Duh, penampilannya pakai keren segala. Mau kemana? Of course, aku mau ketemu sama Yayang aku. Sebentar lagi lewat sini. Maksudnya yang kamu siapa? Siapa lagi? Neng Rati Internasional. Ya jelas dia mencari aku lah, bukan kamu. Mimpi. Kamu tuh mimpi tuh. Nyari kamu tuh yang di atas tuh. Udah ketemu perhatinya? Belum lah, sebentar lagi juga yang kesini. Ya makanya kamu nunggu setelah pernikahan aku sama Porati. Baru kamu keplak. Saya selalu konsisten ya. Saya yakin kok, saya yakin banget. Kalau satu-satu dia jadi pasangan hidup saya. Dan saya lebih yakin lagi kamu nganterin Porati untuk pernikahannya sama aku. Hah? Di KUA. Lihat aja ntar. Ayo kita lihat nanti. Dia ke pelaminan nanti. Warga kampung Kucrit aku kumpulin nanti. Kita jadi saksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Porati, Mayang. Oh iya, Porati kenapa sih jalan terus kan lelah? Gimana kalau aku ini beliin motor biar mobilnya lebih enak gitu. Bang Bopak, aduh makasih banget ya. Tapi saya kayaknya belum butuh motor deh, apalagi saya nggak bisa naik motor. Lagian sok-sokan kamu. Kamu mesti mobil kemana-mana juga jalan kaki. Ya kan kalau aku, gini aja deh Porati. Daripada mempersingkat ya, supaya mundar mandirnya juga nggak lelah. Gimana kalau aku jadi suami kamu, biar aku yang ngantar. Bang Bopak, makasih ya. Tapi saya belum butuh suami dalam waktu deket ini. Tapi makasih juga karena niatnya udah baik. Pak RT, Bang Bopak kan udah nawarin motor buat Mbak Rati. Terus Pak RT mau ngasih apa buat Mbak Rati?
Kalau saya sih nggak muluk-muluk sih, Neng Mayang. Saya cuma nawarkan hati saya aja, cinta yang tulus banget. Dan Zaman bahagia. sekarang makan hati. Hidup kamu aja dari aku. Yaudah Mbak, kita pamit ya Mbak. Ya, kami permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Porati Maya. Gara-gara si Mira meninggal, pusing harus cari pembantu lagi. Udah meninggal aja, susah. Sayang? Sayang, kamu di dapur ya? Atau jangan-jangan maling ya? Mas? Aduh, maaf. Maaf ya. Kepala aku pusing tuh. Bang. Tadi aku lihat arwahnya Mira. Kamu bercanda aja. Beneran. Kalau nggak percaya, lihat aja sana. Aku nggak mau takut. Elah. Masa ada arwah bangkit? Gua nggak percaya. Nggak ada apa-apa. Pak Ustadz, ini sumbangan masjid dari saya. Terima Pak Ustadz. Tolong tulis namanya ya Pak Ustadz. Billy bin Saputra. Cantumin besar-besar Pak Ustadz di masjid. Pak Billy, Ane mewakili seluruh warga Kampung Kutrit mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Pak Billy sehingga masjid di kampung ini bisa selesai pembangunannya. Dan mudah-mudahan amal jariah dari Pak Billy ini bisa menjadi tabungan di akhirat nanti. Amin. Sayang, kamu kan udah kasih uang banyak nih ke masjid. Gimana tulisan masjidnya diganti aja atas nama kita, atas nama aku, atas nama kamu. Ide kamu tuh cemerlang banget. Gimana Pak Ustadz? Maaf, nggak bisa. Masjid ini tanah dan bangunannya wakaf dari almarhum tertua di kampung ini. Kalau kalian mau nama kalian ditulis di masjid, kenapa nggak bangun masjid dari awal aja? Iya betul, karena kalau setahu Mayang, membangun masjid di dunia itu sama aja membangun istana di akhirat. Bukan betul begitu Pak Ustadz? Tergantung niat masing-masing yang membangun masjid itu. Tujuan membangun masjid itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membuat masjid yang bisa mendatangkan kemudaratan. Pak Ustadz nggak usah nyindir dah Pak Ustadz. Saya jadi penasaran Pak Ustadz. Berapa sih biaya bangun masjid? Saya ini kan orang kaya Pak Ustadz. Uangnya nggak habis-habis. Ya nggak sayang? Tapi sayang, kalau bangun masjid dari awal, nanti uang warisan kita habis buat bangun masjid. Udah, nggak usah aja deh. Ya udah, kalau begitu kita pamit dulu Pak Ustadz. Oh ya Pak Ustadz, jangan lupa ya, cantumin nama saya besar-besar, Billy bin Saputra. Insya Allah. Yuk, capek disebarin terus. Kok nggak pamit? Pak Ustadz, mohon maaf kalau amalan-amalan ria seperti yang dilakukan sama Pak Billy dan Bu Vera itu apa bisa diterima sama Allah? Hitung-hitungan dan timbangan amal manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menghitungnya.
perhatiin kamu kalau lagi ngechat sendiri, senyum-senyum sendiri aja. Gak usah curiga gitu deh, apalagi cemburu-cemburuan. Aku cuma lagi chat sama grup arisan berlian aku. Asal kamu tahu ya, kalau kamu selingkuh dari aku, kamu gak akan dapat sepeser pun dari hartaku. Tuh, HP-nya aku masukin. Lagian aku gak mungkin selingkuh dari kamu, sayang. Sayang, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering pusing? Aku gak tahu juga sih. Pada saat terbentur itu, aku jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Itu kan mobilnya Pak Billy. Ayo kita tolongin. Ini dibantuin. Pak, Ibu, kalian nggak apa-apa kan? Ngapain kamu di sini? Pasti kamu ngetawain saya ya, karena saya udah kecelakaan. Pasti dia yang sudah menyebabkan kecelakaan kita. Kamu pasti diam-diam sudah mengotak-ngatik mesin kita biar kecelakaan kan? Astagfirullahaladzim. Untuk apa saya ngelakuin hal itu, Bu? Pasti kamu kan mau balas dendam atas kematiannya Mira. Kamu kan yang sudah menyebarkan gosip ke warga bahwa kita yang menyebabkan kematiannya Mira. Demi Allah, Bu. Saya nggak pernah melakukan hal itu. Walaupun perbuatan kalian kejam sama saya, tapi saya nggak pernah melakukan hal itu terhadap kalian. Kalian harus segera bertobat sebelum azab Allah datang pada kalian. Awas saja kamu, Karvan. Saya udah baik sama kamu. Sekarang saya udah nggak main-main lagi sama kamu. Ngajar kamu. Pergi kamu sekarang. Pergi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ros, nyari Lala? Enggak kok, Bal, aku nyariin kamu. Nih, buat kamu. Ini apa? Itu wedang uwu. Kamu kan capek nih habis ngurusin kasusnya Mbak Mira, kurang istirahat. Makanya aku bawain buat kamu. Kamu seduh sebelum tidur ya, supaya kamu biar sehat. Makasih ya. Sama-sama. Aduh, aku jadi nggak enak. Sebentar. Dari kepolisian. Iya, halo Pak. Iya, selamat siang. Iya betul, dengan saya sendiri, saya Iqbal. Hasil otopsinya udah keluar. Oke, baik. Kalau gitu sebentar lagi saya ke sana. Iya, mari, terima kasih informasinya. Ros, aku harus ke kantor polisi sekarang. Soalnya hasil otopsinya udah keluar. Ya udah, kalau gitu aku permisi juga, Bal. Sekali lagi makasih ya, udah ngasih aku udang ini. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Pak Billy, Bu Vera. Tolong saya, Bu. Apaan sih? Tolong saya, Bu. Saya lagi dikejar-kejar sama orang rentenir. Dan saya harus membayar malam ini. Kalau tidak, rumah saya akan diambil, Bu. Ih, jangan pegang-pegang saya. Pasti kotor banget. Ih, orang miskin, sayang. Bu, Pak, kasihan anak saya. Kalau rumah saya diambil, mereka mau tinggal di mana? Itu urusan kamu. Kamu mau tinggal di mana, kek? Kamu nggak punya rumah, itu bukan urusan saya.
Ngapain ibu ngemis-ngemis begini sama orang yang berhati batu? Mendingan ibu ikut sama saya. Tuh Bang Bopak lagi bagi-bagi sedekah. Siapa tahu Bang Bopak bisa nolong ibu. Ayo. Bagi-bagi sedekah. Jangan-jangan dia mau nyaingin kamu sayang. Yuk. Aduh, bahaya tuh. Ya udah, Yaudah, yuk. Yuk. Ya. Ya udah sekarang bagi-bagi. Iya. Oke, sebentar ya. Nih. Kasih Bang. Ya, terus ya. Ya. Iya, ya. Sama-sama. Bang Bopak, tolong saya bang. Saya lagi dikejar-kejar rentenir bang. Kalau saya nggak bayar, rumah saya akan diambil bang. Kasihan anak saya kan. Astagfirullah, Bu. Jangan sujud kayak begini, Bu. Nanti saya bantu ya. Udah. Iya aja. Makasih ya bang. Semoga amal Bang Bopak diterima oleh Allah. Amin. Makasih ya doanya ya. Makasih bang. Ini loh, Us, aku mulai berpikir. Sebetulnya pertama-tama tuh kan niatan aku itu menyedekahkan harta-harta aku ini kan supaya aku ria. Biar aku disanjung. Ternyata bukan itu yang aku dapatkan. Setelah aku memberi, ada rasa kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan di pikiran aku. Aku happy. Ya, alhamdulillah Pak Kaya, itu namanya hidayah. Lo udah belajar yang namanya ilmu akhirat. Kekal abadi. Aku tuh suka sama kamu walaupun Apa ketawa rata-rata kisah receh kayak gini nggak level buat gua. Kamu maksudnya apa sih? Tahan Pak Kaya, jangan emosi. Itu bakal ngelunturin amal lu yang tadi lu lakuin. Apaan sih ya? Pak, Bang, maaf ya. Mendingan abang pergi aja. Iya. Daripada bikin rusuh di sini, betul. Bakal repot, ya. Ya, receh buat gua. Nggak level. Sen. Sana. Ngapain sih? Ini lagu-lagunya kayak sombong. Ah? Aku pikir aku takut sama kamu. Ingat ya, aku orang paling kaya di kampung Kucrit. Tidak terkalahkan. Ah? Tadi Iqbal sama Abang sama Vero dari kantor polisi. Terus dia suruh Abang buat jemput kamu, kayak gitu. Tapi Kak Reza nggak keberatan kan jemput Lala? Wah, keberatan? Ya enggak lah. Masa iya Abang mau nolak kan? Hujan badai, ada hantu di depan Abang pun Abang nggak bakal nggak ngejemput kamu. Tenang. Bilangin Bang Iqbal nih. Iqbal. Gimana nilai les kamu aman semua? Aman? Alhamdulillah. Lah, itu kan Pak Arfan. Tapi Pak Arfan kok? Astagfirullahaladzim. Arwah siapa yang ngikutin Pak Arfan? Pak Arfan! Pak! Pak! Mbak Lala, Mas. Pak, apa Bapak nggak ngerasa dari tadi kalau ada arwahnya Mbak Mira ngikutin Bapak? Arwah Mira di sini, Mbak. Iya Pak, tapi udah pergi. Mbak beneran lihat arwah Mira di sini? Iya Pak. Kenapa arwah Mira muncul ya, Mbak ya? Bagaimana penampakannya, Mbak? Apakah dia baik-baik saja? Apa dia nggak betah di alam sana ya, Mbak ya? Kalau menurut saya Pak, kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan sama arwahnya Mbak Mira. Atau mungkin Mbak Mira khawatir sama keadaan Bapak sekarang. Mira, kamu nggak perlu khawatir sama keadaan Bapak, nak. Bapak baik-baik aja. Aku nggak akan pergi sebelum orang-orang jahat itu membayar kematian. Lah, kamu kenapa? Tadi arwahnya Mbak Mira bilang kalau dia nggak akan pergi sebelum orang-orang jahat itu membayar kematiannya. Dan saya rasa kok arwahnya Mbak Mira itu kayak penuh dengan dendam ya Pak. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Mira? Apa kematiannya ada hubungannya dengan
Pak Billy dan Bu Vera, Pak? Mbak Lala, Mas, saya pamit dulu ya. Pak Arfan? Gak ngerti Kak Reza. Ya udah yuk kita ngobrol di rumah aja. Serem di sini. Nggak enak hawanya juga. Ya. Tuh orang kaya jelek sombong banget sama gua. Pengen berurusan sama gua. Tumben Vera pakai mukena. Sholat ya. Vera, kok kamu tidur duluan sih? Katanya mau nemenin aku. Mana? Aku tungguin minuman kamu dari tadi loh. Sayang. Sayang. Setan! 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 Aduh. Bang, apa sih? Hati-hati dong, ini nabrak ini, air panasnya kan tumpah. Kenapa sih? Tadi aku di situ lihat setan. Serius? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana hasil otopsinya? Menurut polisi, kematian Mira itu disebabkan karena kandung kemih yang bocor, serta usus yang rusak karena akibat sering mendapat terjangan di sekitar perut tante. Dan gak hanya itu, di sekujur tubuhnya pun ditemukan bekas aniaya. Tuh kan, bener kan Mbak? Kecurigaan Mayang selama ini tuh bener. Ini semua tuh pasti gara-gara suami istri yang sombong itu. Dan Mayang yakin banget, pasti mereka itu menganiaya Mira sama Pak Harfan. Dan ini tuh harus ditindaki, Mbak. Ya tapi kita mesti gimana? Kayaknya kita nggak punya bukti yang kuat deh. Iya, sebenarnya banyak saksi sih yang melihat proses penganiayaan tersebut. Dan ya, Iqbal udah obrolin ke polisi juga. Oh, terus Bal, perjanjian antara Harfan, Mirah, dan Pak Billy Vera gimana kelanjutannya? Ya, itu juga Iqbal sedang laporin. Dan sekarang kita cuma bisa menunggu polisi bergerak untuk memeriksa mereka. Semoga urusannya bisa cepat kelar ya, supaya arwah Mirah tenang di sana. Amin, Tante. Amin. Kenapa sih makin hari nih jualan makin sepi ya? Nah itu dia Bu, saya juga nggak paham. Mungkin ini ada hubungannya dengan kasus yang lagi viral di kampung kita Bu. Soal pembunuhan si Mira yang dihubung-hubungin Bapak sama Ibu. Gosip itu lagi, gosip itu lagi. Dasar si Harfan, gak ada kapok-kapoknya. Kita harus habisin Harfan. Gara-gara dia, toko kita semuanya sepi. Toko emas, car wash, semuanya sepi. Dan paling parahnya lagi, semua orang percaya bahwa kita yang sudah membunuh Mira. Tapi kan matinya Mira gak ada hubungannya sama kita. Ya dia udah nemuin ajalnya aja si pembantu itu. Yaudah kalau gitu, mau pergi aja. Mira, mau kemana kamu? Selamat siang, Pak. Dengan Bapak Billy bin Syaputra? Iya, saya sendiri. Saya dari kepolisian membawa surat penangkapan Bapak. Ada apa ya, Pak? Begini, Pak. Nanti kita jelaskan di kantor aja, Pak. Ayo, Pak. Berhenti, woy! Lepasin deh. Apa lo? Apa? Lo beraninya main keroyokan ya? Lawan kita. Hajar aja. Ya. Hah?
Hah? Masih berani lawan kita, hah? Masih berani lo? Hah? Masih berani lo? Pak, biar saya bantu. Oke. Terima kasih ya. Bapak nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa, baik-baik aja. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama. Kayaknya kita harus bawa bapak ke rumah sakit deh. Iya Pak, kita harus bawa Bapak ke rumah sakit. Oh, nggak usah. Saya nggak apa-apa kok. Terima kasih atas bantuan kalian ya. Ya, Pak. Sebenarnya mereka siapa, Pak ya? Kenapa mereka bisa sampai mukulin Bapak? Mereka itu adalah anak buah Billy. Kenapa mereka bisa mukulin bapak sampai kayak gitu, Pak? Karena sekarang Billy sedang diperiksa polisi atas kasus kematian Mira. Dan anak buahnya mengira itu adalah saya mengadukannya. Pak, saya mohon maaf sebelumnya. Yang mengadukan itu sebenarnya saya. Dan saya juga nggak nyangka imbasnya bakal seperti ini. Pokoknya gini, Pak Arfan nggak usah khawatir. Insya Allah saya pasti bakal bantu Pak Arfan untuk menyelesaikan semua ini. Zafir, lo tolong ke kantor polisi untuk ngelaporin soal penganiayaan ini. Biar gue ngurus Pak Arfan ya. Siapa? Bisa. Oke, Pak Arfan sama saya. Oke. Yuk. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Si Iqbal selalu ikut campur urusan gua. Ada dendam apa sama gua dia? Oke, untuk sekarang cukup. Tapi ingat, kalau Harpan dan Iqbal CS masih berulah lagi, habisin dia. Siap, Bos. Sayang, dari mana kamu? Aku telepon dari tadi nggak diangkat-angkat. Sayang, aku kan udah bilang kalau aku jalan sama ibu-ibu arisan. Kamu kenapa sih? Marah-marah mulu deh. Aku tadi habis diperiksa di kantor polisi. Karena polisi curiga karena matinya Mira karena disiksa sama kita. Tapi kita nggak masuk penjara kan sayang? Nggak mungkin kita masuk penjara. Aku udah bayar pengacara mahal. Siapa itu? Sini, kamu pasti selingkuh ya? Kamu pasti selingkuh ya di belakang aku? Enggak, aku nggak selingkuh. Sini. Kenapa Bapak nggak dirawat di rumah sakit aja biar tenang? Kalau di sini takutnya Billy sama Vera masih gangguin lagi. Saya rasa untuk sementara mereka nggak akan ganggu saya dulu, Mbak. Karena kata tetangga, semalam Pak Billy jatuh dari tangga dan harus dirawat di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Mas Billy jatuh dari tangga? Ini semua arwahnya Mbak Mira yang melakukan. Dan dia tuh mau balas dendam. Astagfirullahaladzim. Iqbal kemana ya? Tuh. Nah, ini dia nih anak. Guys, gimana? Laporan penganiayaan Mira udah kita sampaikan ke polisi ya. Dan polisi bilang dia bakal manggil Billy lagi. Kalau Billy mangkir, bakal dijemput paksa. Ini enggak?
Guys, by the way, makasih banget ya udah bantuin gue. Dan semoga aja pelakunya cepat ketemu. Amin. Sama. Bal, kalau lu punya masalah, kabarin kita. Jangan main solo sendiri. Kita kan sahabat lu. Iya nih, au. Suka banget jalan-jalan sendiri. Lo main solo deh. Iya. Jadi kerja lagi. Fer. Itu apa? Ini wedang ungu dari Rosalinda. Biar gue tetap semangat selama ngurusin kasusnya Mira. Gue juga dikasih kok nih. Emang Rosalinda tuh paling pengertian sama kita, ya nggak? Sama Lala juga sih, pengertian juga sama gue. Alah, karena lo jalan sama gue doang itu mah. Sedikit aja, Marjo. Lo dikasih juga, Bang? Iya, gue dapat juga. Iya, memang Rosalinda selalu perhatian ke temannya. Ya udah. Ya. Sayang, ini jimat ampuh dari dukun itu bisa melindungi kita dari arwah si pembantu sialan itu. Jadi gimana, Pak? Kapan kira-kira kita bisa memeriksa Vera dan Billy? Soalnya dari otopsi Mira dan beberapa laporan dari saksi, itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka bersalah. Kami sudah mengusahakannya. Mereka itu punya pengacara yang mahal dan sangat bagus. Jadi agak sulit untuk menjeratnya. Tetapi demi keadilan, kami akan terus mencoba. Dan saya akan tugaskan anggota saya untuk mendampingi Mas Iqbal. Pak Herman? Siap. Tolong kasih tahu Pak Daniel untuk mendampingi Mas Iqbal. Siap, Dan. Pak, terima kasih sekali bantuannya. Sama-sama. Kalau gitu saya jalan dulu ya. Silakan, silakan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Udah, cepetan bacain. Pergi. 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 Aduh. Kayaknya mempan deh, Bang. Aduh. Astagfirullah! Kebakaran! Tolong! Tolong kebakaran! Kebakaran! Iqbal, Tante, gimana perkembangan dari kasus Mira? kasusnya ditutup, Tante. Kok bisa ya, Bal? Padahal kan bukti dan saksinya udah cukup. Jadi Billy dan Vera menyewa pengacara mahal, Tante. Lalu pengacara itu membuat kasus ini ditutup. Dan malah seolah-olah Pak Arfan dan Mir yang bersalah karena dituduh melakukan pemerasan kepada Billy dan Vera. Astagfirullahaladzim, kok mereka jahat banget sih, Bal? Kayak gitu banget. Iya ya, kenapa yang lemah dan miskin bisa selalu kalah sama yang kuat dan kaya? Sebenarnya Iqbal dan polisi lagi memperjuangkan kasus ini, Tante. Tapi kondisi Vera dan Billy nggak memungkinkan untuk hadir di persidangan. Oh ya, gimana kondisi mereka sekarang, Mbak? Dengar-dengar katanya semenjak kejadian kebakaran waktu itu, hampir sebagian hartanya ludes kebakar ya? Kasihan juga ya mereka.
Ya itu mungkin azab yang disiapkan Allah untuk mereka, Mayang. Ludas semua hartaku, harta warisanku ludas. Semua usaha-usahaku ludas semuanya. Apaan sih Bang, marah-marah mulu. Nanti kalau kena stroke gimana? Siapa yang ngurusin? Kenapa kamu ngomong gitu? Ya kalau ada apa-apa ya kamu kan istri aku. Kamu lah yang ngurusin. Kamu nggak ingat waktu kita pas nikah perjanjiannya kayak gimana? Kamu kan mau bikin terus aku bahagia. Tapi sekarang lihat, kamu lumpuh nggak berguna. Bisa bahagiain aku dari mana? Apa maksud kamu? Kamu ninggalin aku? Dah, mau pergi dulu. Mau kemana kamu? Berisik deh, gak usah nanya-nanya. Mau pergi kemana kek? Aku mau cari kebahagiaan yang udah gak bisa kamu kasih ke aku. Vera! 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 Tunggu aku, Vera! Ayo Beb, silahkan masuk. Kamu boleh anggap ini rumah sendiri. Kamu boleh tinggal semua kamu. Apa nih Vera? Ngapain kamu ngajak laki-laki ini? Ngapain? Tapi sementara ini kamu tidurnya di ruangan tamu dulu ya. Karena ruangan utamanya lagi dipakai. Tapi tenang aja, nanti aku temenin. Vera! Kenapa? Oh iya, kenalin nih suami aku yang sudah tidak berguna itu. Dia lumpuh di setengah badannya. Ngerepotin deh pokoknya. Tapi nggak usah dipikirin. Kita lihat kamar kamu aja yuk ke atas. Kamu apa-apaan sih? Seharusnya kamu yang mikir diri kamu sendiri. Aku ini masih kepala rumah tangga. Masih suami kamu. Kamu gimana sih? Kau bilang udah ngurus dia supaya gak bikin masalah. Kamu kemana? Sayang, bukan kamu yang harus pergi. Tapi laki-laki itu yang harus pergi. Vera, apa maksud kamu? Vera! Vera! Vera, kamu tega Vera. Aku ceraikan kamu. Cerai? Syukurlah kalau gitu. Lagian aku sudah gak butuh kamu. Semua harta kamu udah aku balikan atas nama aku. Jadi, kamu udah gak ada apa-apanya lagi. Sekarang kamu udah jadi gelandangan. Sana pergi! Vera! Loh, itu bukannya Pak Billy sekarang jadi gelandangan. Kasian ya. Nggak jadi kasian nih. Dulu waktu kaya sombongnya nauzubillah. Udah biarin aja. Cukup! Kalian gak usah bersikap kayak gitu. Sama orang yang lagi kena musibah. Pak Billy, gak apa-apa. Pak Billy, kenapa begitu sih? Bu Veranya kemana, Pak? Makan tuh. Mari Pak. Syukurin. Jadi orang jangan terlalu jahat. Itulah ajab dari Allah. Itu doa orang yang teraniaya. Aku nggak sanggup, aku ingin mati aja. Aku ingin mati. Pelan-pelan, Pri, pelan-pelan. Pegang. Ya Allah. Ya.
Kenapa kamu, Bil? Kok bisa begini? Terima kasih, Bapak. Allah maha membolak-balikan apapun. Pak Billy yang dulu orang kaya di kampung Kutit, sekarang bisa jadi begini. Aduh. Kenapa Pak Kaya? Yang orang kaya kan aku. Ya, saya lupa Pak Kaya. Jangan salah ngomong. Iya, ya. Saya mau mati aja. Saya mau mati aja. Nggak boleh begitu, Bil. Kan aku bilang jangan putus asa. Pasti ada jalan keluarnya. Ngomong-ngomong, istri kamu kemana? Kok kamu jadi gelandangan seperti ini? Istri saya nikahin saya. Dia bawa harta saya semuanya. Terus saya disuruh pergi dari rumah. Ya udah, begini aja, nanti kita ngobrol di dingin. Nanti aku akan mencarikan tempat tinggal untuk sementara buat kamu ya. Alhamdulillah. Makasih, Bapak. Ya udah, sama-sama. Kita saling membantu, ya. Ya. Pak Billy. Maafin saya. Maafin saya. Iya Pak Billy, saya memaafkan Bapak. Tapi dengan satu syarat, Bapak benar-benar harus bertobat dan meminta maaf di kuburan almarhumah Mira. Iya. Saya akan lakukan ini. Saya akan tobat. Saya akan tobat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak Billy, saya sengaja mengundang Nak Iqbal ke sini karena ada yang ingin Nak Iqbal tanyakan kepada Bapak. Pak Billy, mohon maaf sebelumnya. Saya masih mau melanjutkan tuntutan Pak Billy soal penganiayaan Mira. Tapi pengacara Pak Billy sudah mengundurkan diri. Dan Pak Arfan sudah mengajak saya untuk berdamai dengan Pak Billy. Asal Pak Billy mau menyerahkan surat perjanjian Pak Billy, Pak Arfan, dan Mira yang mengikat mereka. Surat perjanjian itu tidak ada dari dulu. Saya hanya mengancam Mira dan Arfan dengan surat itu. Maafin saya. Jadi selama ini Bapak mempermainkan saya? Maafin saya. Maafin saya. Pak Billy, saya sudah berjanji akan melupakan semuanya dan membantu Bapak. Mulai hari ini, saya akan melupakan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita pulang, Pak. Bapak perlu istirahat. Terima kasih, Nak Iqbal, sudah membantu kami selama ini. Sama-sama, Pak Arfan. Yes. Masya Allah. Zaman sekarang ternyata masih ada orang baik. Pak Arfan walaupun sering disakiti, dizolimi, ternyata beliau masih mau memaafkan dan dengan tulus membantu.
sayang. Sayang, bentar deh. Kamu tuh kapan sih jadinya beliin aku motor sport? Aku udah pesan loh sama teman aku. Selan. Karena biasa di kuburan kan? My God. Oh my God. Itu kan istrinya Billy. Iya. Kok jalan sama laki-laki lain? Makanya itu. Jangan usuzon dulu, siapa tahu dia adik kandungnya. Mama. Ih, Mama terlalu polos banget ya, Mama. Mana ada adik kandung mesra banget begitu, Mama. Lagian juga nih ya, Pak Billy itu kan sekarang katanya jadi gelandangan, Mah, gara-gara diusir istrinya, Mama. Tahu nggak, Mama? Iya, gara-gara perbuatannya sendiri tukang selingkuh. Lazim. Ya sudah jangan berisik. Sekarang kita pastikan sama-sama ini gosip atau benar. Oke? Oke, yuk. Pelan-pelan, jangan ketahuan. Oke. Ya udah, aku mau pergi sebentar boleh ya? Aku udah janji sama teman aku. Oh, ya udah. Aku pinjam mobil kamu boleh? Boleh. Tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Soalnya aku takut sendiri di rumah. Iya, sayang. Apa saya bilang? Bener-bener dia Buffalo meeting. Buffalo meeting itu apaan? Buffalo meeting? Emang ada acara tuh Buffalo? Kumpul kerbau berkumpul bersama. Bukan kerbau berkumpul, kumpul kebo. That's right. Iya berarti kan belum murin itu nggak boleh. Kalau begitu kita gerebek aja, jangan sampai terjadi macam-macam di kampung kita. Bener mah, nanti jadi sial ya. Iya. Ya Allah, kenapa selama ini hamba gak bersyukur? Hamba sudah menyia-nyiakan rezeki yang kau berikan. Ampuni hamba ya. Segera keluar dari rumah ini biar aku tidak dihantui terus sama arwahnya sialan itu. Alan, kamu mabuk lagi ya? Kamu ya seenak-enaknya ngabis-ngabisin uang aku, tapi nggak peduli sama aku. Dasar cowok gak tau diuntung, kamu tau gak? Berisik! Perempuan cewek! Emang siapa yang ngejar-ngejar gua, ha? Siapa yang mohon-mohon nangis-nangis untuk jadi selingkuhan gua? Asal lu tahu ya, masih banyak perempuan yang lebih kaya yang mau ngidupin gua. Jadi lu jangan banyak tinggal kalau nggak mau gua tinggal. Dasar cowok matre, kata duitan. Lo jauh gak lebih berguna daripada si Billy. Sultan. Pakai baju yang benar. Tutup pintu memar lo. Lo mau semua orang tahu gue habis mukulin lo? Apa kamu akan seperti ini terus mukulin aku setiap kali ada keinginan yang enggak aku turutin? Ya terus kenapa? Nggak suka? Ya udah kita putus aja. Sialan, aku terlalu percaya sama dia. Sampai aku kasih semua surat berharga Billy ke dia. Kalau aku sama dia putus, dia bisa bawa kabur semua hartaku. Aku harus bertahan sampai punya rencana lain. Ya udah sayang, maafin aku ya. Aku nggak akan kayak gitu lagi, aku janji. Ya udah sana, masuk. Ada apa? Kalian berdua Buffalo meeting kan?
berkumpul. Bukan kerbau berkumpul, kumpul kebo. Yes, that's right. Kalian kumpul kebo kan? Terus apa masalahnya buat kalian? Astagfirullahalazim, lu nih ya calon penghuni neraka, tahu nggak? Dikasih tahu ngeyel. Kamu bikin cemar kita punya kampung, iya. Ngajar, ih, apaan? Masa? Dulu ya. Ih, apaan sih? Apaan sih? Berani orang tua ngajar lo. Ih, emang urusan kalian apa masalahnya? Kamu mengotorkan kampung ini. Asal tahu aja ya. Gua bakalan laporin ke warga, diarak lo sama warga lo. Urus aja hidupan kalian masing-masing. Pejabat lari. Jangan lari, Mama. Ya udah kita bawa dia saja. Jangan lari lo. Awas lo ya. Gua bilangin sama warga lo. Dia lo diarak sama warga lo. Bodoh amat, nggak takut. Turun aja sama ya. Dia kapok dia. Nggak tahu apa, diborok Mama. Diborok Mama. Alhamdulillah, Pak. Kita dapat pekerjaan mencuci angkot di terminal. Tapi yang jadi masalah, Pak Billy kuat ya? Insya Allah, Pak. Saya usahakan dulu. Semoga kuat. Seharusnya saya lebih hormat sama Pak Harpan. Bagaimanapun juga, Pak Harpan kan lebih tua dibanding saya. Ya udah, Pak. Saya beli kopi dulu ya untuk di rumah. Ya, Pak Billy tunggu sini dulu ya. Iya, Pak. Pak Billy? Arjo! Mas! Billy! Astagfirullahaladzim, Pak Billy? Kenapa Pak Billy? Arwah Mira mendatangi saya. Mira ampunin saya, Mira. Ampuni segala kesalahan saya, Mira. Sepertinya sekarang saat yang tepat untuk Bapak menyerahkan diri ke kantor polisi, Pak. Untuk menebus semua kesalahan-kesalahan Bapak. Karena kan selama ini Bapak selalu terhindar dari hukum. Iya, Mas. Saya juga berpikir kalau arwah Mira itu masih penasaran kalau Mas belum menyerahkan diri ke kantor polisi bersama Ibu Vera. Ya, saya janji. Saya akan menyerahkan diri ke polisi. Makin lama aku hidup sama Alan, aku kayaknya bakal mati disiksa. Lebih baik aku kabur aja ke luar negeri untuk beberapa tahun. Aku pergi ke luar negeri dengan tabungan yang tersisa dari Billy. Aku akan sewa pengacara dan akan aku rebut semua surat-surat yang berharga di tangan Alan. Kenapa telepon gua nggak dijawab? Lu mau kabur ya dari gua? Jawab! Jangan harap lu bisa kabur dari gua. Ikut gua! Alan, lepasin! Masuk! Alan, lepasin aku! Alan, maafin aku janji gak akan kayak gitu. Lepas gak? Lepasin! Buka, Alan, maafin aku! Maafin aku, jangan kayak gitu lagi. Buka! Pelajaran buat lo! Sial, kalau dia mati,
gue bisa masuk penjara. Pak Billy sujudnya kok lama banget ya? Astagfirullahaladzim. Pak Billy? Pak Billy? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya, sebelum meninggal Pak Billy sudah bertobat. Jadi insya Allah almarhumah Mbak Mira di sana juga akan tenang. Pak Billy sudah nggak ada Pak Arfan. Dan sekarang tinggal Mbak Vera. Apa Pak Arfan mau ngelanjutin kasus ini? Kalau saya, insya Allah akan mengikhlaskan dan merelakan apa yang sudah terjadi. Tapi mungkin arwah almarhumah Mira tidak akan berhenti sampai Vera mendapatkan azabnya. Baik, Bal. Abang masih ngerasa ada beban ya? Sebenarnya iyalah. Abang ngerasa kasus ini belum benar-benar selesai. Kasihan almarhumah Mira. Ya udah, kalau gitu bagaimana kita selidikin aja tuh. Siapa sih si Mbak Vera? Gimana? Gue setuju. Aneh banget sih lo. Baru juga semalam gue siram air panas, badan udah bau busuk kayak gini. Kena azab kali lo. Kalau kayak gini sih udah gak ada yang bisa gue pertahanin lagi dari lo. Nih, ini surat kuasa dari semua harta lo. Cepet tanda tangan. Kalau lo emang pengen selamat dari gue. Lo mau selamat gak sih? Hah? Assalamualaikum. 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 Cepet tanda tangan, cepet. Aduh Bang, kayaknya nggak ada orang di rumahnya. Atau bisa jadi sebenarnya mereka ada di dalam. Tapi mereka sengaja nggak bukain pintu buat kita. Bisa jadi. Ini gini aja. Gimana kalau gua sama Reja kita ngecek ke belakang dulu? Kita ngecek di sekitar. Yaudah. Hati-hati ya Kak. Assalamualaikum. Pak, kayak kita lain kali aja deh kesini. Ya. Iya. Bang kita nggak bisa masuk aja apa? Rasanya nggak enak nih. Woi, jangan kabur lu. Kejar Panco. Kejar, kejar, kejar. Cepat, masuk Panco, masuk.
Itu siapa ya? Yaudah yuk bang. Ya udah kalau gitu kita lihat pintu belakangnya. Kita coba dulu usaha. Yuk. Mira. Mira tolong. Tolong jangan lanjutkan ini Mira. Dia udah kena azab dari perbuatannya. Dan kalau kamu lanjutkan ini, jalanmu juga akan terhambat. Tolong ya Mira, tolong ikhlaskan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mira masih ingat nggak sama abang? Abang Iqbal. Mira yang abang kenal itu orang yang sangat baik. Orang yang lembut. Tolong Mira, lepaskan Mira. Baliklah Mira ke dunia Mira. Bang Iqbal mohon sekali sama Mira, ya. Kali ini please, tolong dengerin Bang Iqbal. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Parjo, bantuin Parjo, bantuin. Mas. Jajak, buka aja. Alhamdulillah. Ntar gue cek. Mas. Alhamdulillah. Masih hidup Parjo. Alhamdulillah. Telepon polisi, Jak. Handphone gue di mobil. Gua ambil handphone. Mas. Bertahan ya, Mas. Mas bertahan. Halo, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Parjo, Pak. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah. Ustaz. Tenang. Ya udah. Kalau gitu segera ente kuburkan jenazahnya. Ya. Iya udah. Bismillah. Pak Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, maaf Ustaz. Gak bisa nih Pak Ustaz. Nggak bisa diangkat Pak Ustaz. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iqbal, Vero, Reza, Pak Arfan. Berhubung ini darurat, ente bisa azanin dari atas Iqbal. Ente azanin jenazahnya sekarang ya. Baik Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La. Kejadian yang barusan kita lihat tadi adalah suatu kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita ingkari. Ros, ternyata kamu di sini. Tadi aku nyariin ke kios. Ada apa ya? Aku pengen ngasih kamu coklat ini. Buat aku. Makasih ya udah ngerepotin. Aku juga makasih. Berkat udang uwu kamu, aku jadi semangat buat ngelarin kasusnya Mira. Ya alhamdulillah kalau udah beres. Cuman maaf ya, aku cuman bisa bantu segitu doang. Iya nggak apa-apa lah. Justru itu udah ngebantu banget buat aku. Oh iya, aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Pas aku sama Vero hampir celaka, kamu kenapa lebih milih ngebantu Vero duluan ketimbang aku? Jadi itu masalahnya. Oke, aku jelasin sama kamu. Sebenarnya sih aku tuh nggak milih Vero atau kamu, karena kan posisinya di situ Vero lebih deket sama mobil. Jadi aku yakin kamu pasti selamat, makanya aku selamatin Vero dulu. Oh gitu ya? By the way, makasih ya coklatnya. Jadi ngerepotin kamu. Itu juga nggak seberapa. Ini berarti banget buat aku. Dan pengacara tersebut membuat kasus ini ditutup. Kenapa ya yang lemah dan miskin bisa selalu kalah dengan yang kalah dan kalah? Oh, belum ya? Sorry. Dulu Parjo, lu nggak lihat? Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Kalau nyampe rumah kabarin aku ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan sendiri khusus. Tapi kalau udah sampai rumah kabarin aku ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan gitu lagi. Ki, nggak benar-benar nih, Ki. Iya, jadi gini. Aku juga udah denger ceritanya Pak Harfan dan Mira. Kok bisa? Letak. Iqbal hasil Oktopus. Otopsi. Nah, otopsi. Iya, kalau memang benar seperti itu, Abang pastiin dia bakal dapat. Udah. Kalau tidak, mereka akan memenjarakan saya. Ya Allah. Jarak ciri khas banget. Astagfirullah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.